Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Persiapkan kami ya Tuhan pada saat ini untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersihkan hati dan pikiran kami, kuduskan dan jadikan seperti tanah subur yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 1-3. Tertulis demikian. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan sejarah di luar Alkitab mengungkapkan bahwa orang-orang Kristen di Roma pada awal tahun 100 Masehi selalu berkumpul pada subuh hari Minggu sebelum matahari terbit. Mereka menyanyi dan berdoa kepada Tuhan, dan setelah itu mereka harus bersiap-siap pergi ke tempat kerja mereka masing-masing. Perjuangan mereka untuk beribadah subuh dan kemudian lanjut bekerja menunjukkan sikap mereka yang begitu giat dan taat, rela berkorban dalam melakukan salah satu wujud ibadah mereka kepada Tuhan. Tantangan yang mereka hadapi sebagai pengikut Kristus pada waktu itu termasuk sangat berat. Ada kecurigaan dari pihak militer Roma terhadap kegiatan ibadah orang-orang Kristen pada waktu itu. Di masa itu, saudara, beriman bukanlah hal yang mudah, tapi jemaat di sana menunjukkan loyalitas mereka yang kokoh, di mana mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun keadaan yang mereka alami sangat sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa ayat yang barusan kita baca dan dengar, terdapat gambaran tentang bagaimana kondisi jemaat mula-mula di Yerusalem di abad yang pertama. Ada penganiayaan dan ancaman pembunuhan yang dialamatkan kepada mereka. Stefanus menjadi salah satu martir karena iman dan pelayanannya. Oleh karena ancaman yang ada pada waktu itu, para pengikut Kristus tersebar ke berbagai daerah untuk menghindari ancaman. Saulus menjadi salah satu tokoh yang terkenal dalam penganiayaan dan pembunuhan orang-orang percaya di masa itu. Bila kita membandingkan kondisi pada saat itu dengan keadaan kita sekarang ini, tentu kita dengan jujur mengakui bahwa situasi sekarang ini jauh lebih baik dan kondusif bagi kita dalam beriman dan melakukan ibadah yang rutin setiap minggu. Relatif tidak ada ancaman yang berarti bagi kita untuk mempercayai Tuhan Yesus. Namun saudara, kenyamanan inilah yang sekarang justru menjadi tantangan buat iman kita. Kebebasan, kenyamanan dan kenikmatan dunia membuat iman banyak orang menjadi gugur. Cinta akan dunia membuat cinta akan Tuhan menjadi menyusut. Banyak orang yang lebih memilih mengikuti perasaannya dan keinginannya daripada mengikuti kehendak Tuhan. Banyak dari kita yang tidak mau dan tidak berani berkorban bagi Tuhan. Masalah hidup yang sedikit saja bisa menyebabkan mundur dari iman. Padahal dulu, saudara, nyawa jadi taruhannya. Sekarang, hanya karena pasangan hidup, karena uang, pergaulan, pekerjaan atau jabatan, banyak yang meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita semua melalui ayat ini adalah agar kita lebih mengasihi Tuhan dengan mempercayai Dia, walaupun situasi yang kita alami sangat sulit.
Meskipun kita diperhadapkan pada pilihan yang sukar, tetaplah beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 tertulis, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan, percayalah kepadanya dengan setia selama kita ada di bumi ini. Tuhan Yesus menyertai dan menopang kehidupan kita sampai kepada akhir zaman. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami pengertian, sekaligus juga teguran, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, percaya kepadamu dengan segenap hati kami, walaupun keadaan sulit, walaupun situasi kehidupan penuh dengan pergumulan, tapi kehendak-Mu bagi kami adalah agar kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, rela berkorban, taat, dan sungguh-sungguh mempercayai Engkau dengan penuh kesetiaan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak mementingkan diri kami sendiri, dan agar kami tidak bergantung pada perasaan kami, tidak mengasihi dunia ini, tapi sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kekuatan dari firman-Mu yang terus mengajar dan membentuk kami menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dan pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah hikmat-Mu, tuntunan-Mu, kuasa-Mu Roh Kudus menolong kami untuk melangkah seturut dengan rencana Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Segala apapun yang menjadi kerinduan kami, keperluan kami pada saat ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.